adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik? Tante yakin dan percaya adik-adik di rumah keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Siap dong. Nah, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih karena atas rahmat-Mu kami ada sampai hari ini. Sebentar kami akan ibadah ya Tuhan. Tuhan pimpin jalannya acara sampai dengan akhirnya, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita memuji Tuhan, haleluya. Semangat dong semuanya. Semangat dong. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian KASIH. Haleluya. Kasih,
harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, terima kasih Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya
Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh hidup semakin hari, boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati, urapi setiap tante atau om yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan telinga kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Om Ajin yakin semua kabar adik-adik di rumah bagus-bagus ya. Amin. Nah adik-adik, masih dalam suasana kemerdekaan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena negara Indonesia selalu diberikan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Terlebihnya kita harus berdoa terus ya agar pemulihan atas COVID-19 di Indonesia ini cepat menghilang atau cepat dipulihkan adik-adik. Nah baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama Om ini adalah Om Ajin Krisapea. Om berasal dari Buntok, Kalimantan Tengah, Indonesia, Kota Palangkaraya. Saya pengerja baru di sini, jadi kita salam kenal ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita review ayat hafalan kita sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7. Yaitu ada 3 kata nih, ini sangat mudah. Om Ajin yakin kalian pasti bisa, yaitu Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya Om Ajin ulangi, terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan melihat hati. Nah adik-adik, kita juga akan kembali ke cerita kita pada minggu lalu, di mana Daud adalah anak Isa yang dipilih Tuhan menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Adik-adik. Nah adik-adik, mari kita masuk ke cerita firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Om Ajin bacakan. Pada gambar yang pertama ini adik-adik, ada hamba-hamba Raja Saul berkata kepadanya bahwa dirinya dikuasai roh jahat dan menyuruh Raja Saul untuk mencari orang yang pandai bermain kecapi, dan ia adalah Daud, untuk menenangkan Raja Saul saat roh jahat itu menghampirinya. Nah itu terdapat di ayat 15 sampai 18. Om bacakan di sana berkata, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka kau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah, perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara alat perokannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah adik-adik, di sini mengatakan bahwa hamba-hamba itu adalah anak buahnya Raja Saul adik-adik, bawahannya Raja Saul. Nah bawahan itu berkata kepada Raja Saul kalau dia itu dikuasai roh jahat. Nah lalu mereka memberi saran kepada raja agar mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Kecapi itu kalau kita kenal di masa sekarang adalah gitar. Tapi kalau di masa lalu, pada masa zaman-zaman hakim-hakim, Samuel, raja-raja atau pemazmur, nah mereka gitar itu dikatakan sebagai kecapi adik-adik. Nah, terus juga kita lihat di gambar kedua, selain menjadi pemain kecapi untuk Raja Saul, Daud juga menjadi pembawa senjatanya raja, karena raja sangat suka dengan Daud. Mari kita baca di ayat 21.
Berbunyi, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Nah, di sini adik-adik, dia menjadi kepercayaannya Raja Saul. Nah, penting bagi kita bisa dipercaya. Tapi kita lanjut dulu ke gambar ketiga. Di sana ada gambarnya. Setiap raja Saul dihinggapi roh jahat, Daud memainkan kecapinya dan membuat Raja Saul tenang, lega, dan merasa nyaman. Nah, adik-adik, apa saja yang bisa kita dapatkan dari cerita kita pada kali ini? Pertama, adik-adik, penting bagi kita agar roh Tuhan tidak undur daripada kita. Karena kalau roh Tuhan undur dari kita atau pergi dari kita dalam diri kita, maka roh jahat yang di udara bisa datang kepada kita, adik-adik, menguasai kita, sehingga membuat kita seperti melakukan yang aneh-aneh, kerasukan dan sebagainya, seperti Raja Saul, adik-adik. Coba kita baca ayat ke-14 di 1 Samuel 16 ayat ke-14. Ini adalah alasan kenapa Raja Saul bisa dihinggapi roh jahat, adik-adik. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, penting bagi kita ya agar roh Tuhan itu tidak undur dari dalam kehidupan kita, adik-adik. Terus juga yang kedua, kita bisa menolong siapapun dengan kasih yang Tuhan Yesus sudah beri kepada kita, adik-adik. Nah, sama seperti Daud menolong Raja Saul dengan kasihnya yang miliki. Nah, bagi kita adik-adik, pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, ketika kita menolong orang, kita harus menolongnya dengan penuh kasih, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan balasannya. Tapi kita harus menolongnya dengan kasih, karena kasih itu adik-adik sudah Tuhan beri kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi kita harus membuat kasih itu mengalir juga ke dalam kehidupan orang lain, adik-adik, melalui pertolongan kita, perkataan kita, tindakan kita. Nah, adik-adik, terus juga kita lihat lagi poin yang ketiga. Di sana berkata melayani sesama dengan kasih, maka kita juga melayani Tuhan, adik-adik. Pokoknya kita bisa melayani raja kita kalau kita mau sungguh-sungguh. Nah, adik, kalau di dalam Alkitab yang kita baca ini, Daud adalah hambanya Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja. Kalau dalam kehidupan kita, adik-adik, kita bisa melayani raja kita. Siapa raja kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah raja yang kekal, kerajaan yang besar di dunia ini dan di sorga. Jadi kita dapat melayani raja kita, adik-adik, lewat apa? Dengan melayani sesama. Nah, adik-adik, kita harus melayani sesama kita, karena melayani raja kita melalui melayani sesama. Tanpa ada orang lain di sekitar kita, kita tidak bisa melayani Tuhan kita. Karena Tuhan itu punya kehidupan kita, Tuhan adakan kita satu dengan yang lain, itu agar saling dapat memberkati, saling melayani dengan baik. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, kita harus, roh Tuhan itu tidak mundur dari dalam hidup kita. Terus juga kedua, kita harus selalu membagi kasih yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan ketiga, adik-adik, kita harus melayani Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak akan memberi ayat hafalan, yaitu di dalam agak sedikit panjang, tapi Om Ajun yakin kalian pasti bisa menghafalnya. Dengan iman, dengan tekad, dengan kesungguhan hati, kalian pasti bisa menghafalnya dan melakukan firman Tuhan ini. Yaitu firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sekali lagi, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-23, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, dihafal ya adik-adik, biarlah adik-adik semua terus menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan khususnya bagi orang tua. Terima kasih adik-adik, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh hidup sampai saat ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bila kami saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami agar roh Tuhan tidak undur dari dalam kehidupan kami, dan selalu mengajarkan kami untuk melayani sesama dengan penuh kasih,
dan harus selalu bisa melayani Tuhan dimanapun kami berada dengan menjadi berkat bagi sesama, menolong sesama tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini, yaitu Indonesia tercinta. Tuhan pulihkan atas setiap segala permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan tolong, karena kami telah berhasil melalui kemerdekaan kami Tuhan selama 76 tahun. Dan kami rindu ya Bapa, kasih Tuhan tercurah atas kehidupan negara kami ini Tuhan, agar kemuliaan Tuhan terus terpancar atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk AOK Kids yang ada, teman-teman yang di rumah yang menonton video ini Tuhan. Biar Tuhan berkati terus kehidupan mereka dapat menjadi berkat, dan mereka terus diberikan kesehatan, kekuatan, masa depan yang cerah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, biar semuanya dilakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, puji Tuhan.